Oke, kalau begitu ini dia Ben and Pick. Alright. Dan kita tahu Aldo, Coach Aldo. Aldo juga pernah berada di Onyx. Ya. Dan sekarang seharusnya tahu kan bagaimana Tahu. habit dari masing-masing player. Betul. Mau nggak mau itu dibocorin dong. harusnya ya. Karena kan sekarang udah berada di bendera yang berbeda. Uh-uh. Dan dia juga harus mati-matian agar bendera yang sekarang dia bawa yaitu Bigetron apa bisa mendapatkan gelar juara. Betul, karena di sini udah semangat dari Biget Troopers juga udah terasa banget ya di belakang kita. Tapi kita akan melihat di mana Faramis dan Valentina yang langsung ditutup. Berarti ini respect banget terhadap Moreno karena dua mid laner langsung tidak akan diberikan. One-one di ban menuju ke arah Kaja. Hilang semua nih. Hampir hilang nih. Mid laner, roamer jadi korban. Unik kan? Unik memang Karena band-bandan yang mereka lakukan. setiap tim pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Ya, ada yang lebih power kemana. Yep. Tapi Oke, tapi Glue masih tetap Glue terlalu berbahaya apabila satu hero ini memang dilepaskan karena dia bisa bergerak lagi entah itu menjadi roamer ataupun menjadi XP laner. oke. Dua posisi itulah yang sering kita lihat untuk sekarang karena Glue sendiri ya dengan durability yang dia miliki, dengan apapun yang dia punya annoying banget terhadap satu map malah. Gak cuma satu lane aja. Bener. Apalagi dia sustain banget ya. Walaupun sebenarnya di sini Faramisnya udah di ban juga, salah satu natural counter untuk Glue sendiri. Tapi untuk Bigetron, Joy ditutup. Mereka nggak mau adanya satu sosok yang bisa langsung ngacak-ngacak lini belakang mereka. Tapi kesempatannya berarti Eve di sini terbuka banget untuk teman-teman dari Onyx. Atau mau prioritasin ke yang lain. Fredrin masih terbuka dan Fredrin yang sekarang diamankan untuk Kairi harusnya. Oke, ini dia Fredrin udah berhasil mereka amankan lagi. Akankah ada meta-meta healer? Fredrin udah terlihat loh. Atau bahkan Matilda juga bisa diamankan. Setidaknya dengan adanya satu hero tersebut ataupun Matilda yang memang digunakan. Ya udah, kita tahu ya bagaimana fighter-fighter itu pun bisa terselamatkan gitu loh. Oke. Di sisi yang berbeda, Yves ada. Ya, Di sisi yang ada. berbeda, Yves ada untuk menjadi satu crowd control. Tapi untuk sekarang, dari Starless, MPL Indonesia tolong jadwal BTR di week 1 kok bisa begitu? Lawan juara 1, 2, 3 langsung dari musim lalu. Bener juga ya. Bertanya langsung. Bener langsung RRQ langsung ke Onyx ya. Tapi kan ini tantangan juga yang harus Tantangan. mereka hadapi. Iya kan. Mau nggak mau, ini adalah challenge. Challenge. Oke, Kari dan juga Yves. Farsha langsung diamankan sebagai salah satu hero yang bisa mengimbangi high ground Oke, Dari tapi kedua dibalaskan mid lagi loh. dan Cloud-nya. Yang satu memang untuk memberikan efek slow, area yang begitu sulit untuk mereka kuasain bagi tim lawan. Tapi dibalaskan Iya. dengan damage begitu menyakitkan dan ini fungsi udah emang untuk ngusir aja udah. Mau nggak mau, lapaknya harus ditutup. Gak boleh dibuka. Gak boleh dibuka ya. Ditutup. Ditutup ya, langsung tutup warung ya. Tapi Grok diamankan. Kita udah lihat kombinasi Grok Eve yang begitu mengerikan ya tadi ya di match yang ketiga. Ada stun yang lama, efek slow-nya juga ini nyebelin banget yang pastinya dimana nantinya marksman atau dari Marky dengan Karinya ini bakal bisa free banget di belakang. Sebagai damage dealer lah yang akan diandalkan. Tapi kita akan melihat langsung ke arah banning phase yang kedua. Belum terlihat adanya area XP dan juga roamer. Bakal nutup ke arah healernya kah seperti apa yang Pak Pulung bilang tadi? Tapi ternyata tidak. Apa nih? Mereka masih mengasumsikan bahwa Fredrin ini bakal ditaruh di tangan dari XP lane. Atau mereka memang sengaja, bisa aja nggak apa-apa dilepasin. Tapi ya udah, ini mereka masih bisa mengcounter lagi dari Bigetron Alpha. Karena terlihat dengan adanya Yves kayak begini, Fredrin kan ada sulit bu. Dia mau maju, dia mau nge-knock up. Untuk Yves sendiri juga gak ngefek sama sekali karena kita tahu untuk Yves sekarang hanya hero-hero suppress yang bisa memberhentikan dia secara langsung. Kecuali dia sendiri yang emang meng-cancel seluruh ulti yang dimiliki. Yap, dipaksa ya. Biasanya Iya. untuk saat-saat ini lebih sering jadi dipaksa untuk cancel aja. Dipaksa untuk cancel Nah, aja. Karena dikasih damage. Betul, dikasih damage, disamperin, silaturahmi, tapi udah dekat ditampolin. begitu. Waduh, ngajak kenalan terus ditinggalin ya Iya, kan. datang karena penasaran, pergi karena udah tahu kekurangan. Waduh, ngeri banget ya. Tapi Aduh, aku tersayat hatiku. Ternyata aku kira flirting gak taunya ghosting ya. Sedih emang ya.
Tapi Link yang ditutup sebagai satu jungler juga. Band terakhir yang akan dilakukan oleh Onyx. Ini udah ada Hayabusa, bakal ditutup lagi ke arah assassin nih. Ini Hanzo nih udah mulai. Tapi kalau aku sendiri ya Hanzo aku lebih suka dia berada di area mid lane. Dia menjadi mid laner atau dia menjadi roamer aja udah. Kan lebih mengganggu Bu. Bener ya? Lebih mengganggu kalau menurut gue pribadi. Karena untuk menjadi jungler agak sedikit beresiko. Resiko gede banget sih kalau menurut gue. Iya sih. Bakal jadi targeting banget. Yep. Alright. Tapi Martis yang ditutup makin dipersempit lagi nih junglernya. Masih ada opsi ke arah Akai sebagai yang bisa nge-secure ke satu objektivitas. Itu enak banget sih. Tapi ternyata Pakito. Oke, Pakito dengan adanya buff di dalam satu tubuh hero ini membuat dirinya pun sekarang popularity udah semakin meningkat. Akankah Matilda? Kalau menurut gue pribadi, Matilda di sini adalah salah satu hero yang cukup cocok juga ya. Selain untuk membantu Freddy juga bisa membantu hero lainnya loh. Agar bisa selamat dari jebakan ya apapun yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Alpha. Entah itu Yve, entah itu Grok nantinya. Tabrak belakang ya. Bisa juga untuk nabrak belakang. Jam ke backline pakai Circle Eagle. Tapi mungkin bakal butuh masih banyak opsi juga sih. Untuk inisiator mungkin. Chow masih open, dia atau Lolita. Sering kali juga muncul dan ternyata Kadita. Kadita ternyata, oke. Kadita ada juga lapu-lapu. Ini dia. 5 hero yang udah langsung diamankan oleh player dari Onyx itu sendiri. Sementara satu hero terakhir yang belum terlihat untuk Pakito sendiri. Untuk sekarang, dengan yang sekarang nih, lebih enak XP apa jungler? Tergantung ya. Cuma Tergantung. kayaknya tetap di XP sih. Tetap ada di XP sih. Dia kuat banget di lane-nya juga. Oke. Dia punya mobilitas yang cukup baik. Yep. Cuman untungnya ya dari Pakito sendiri juga untuk melakukan farmingnya itu cepat. Dan sekarang satu hero terakhir. Amon. Berarti ini bakal ada Pakito XP. Yap. Oke, Amon sebagai satu yang bisa nge-instant burst dengan endless shard-nya. Dan berarti Groknya bakal taruh di roamer untuk key. Kita lihat ya seperti apa nantinya game pertama ini antara Onyx dan juga Bigatron di mana 23%. Bigatron Alpha mendapatkan dukungan atau prediksi. Sementara untuk Onyx 73% saja. 73%, tapi ini masih prediksi. Prediksi adalah Ini hanya sebuah angka. Prediksi hanyalah prediksi. Betul. Ya kan bahkan talent aja ada prediksinya juga. Benar. Oke deh kalau begitu. Kedua belah supporter pun sudah semakin semangat lagi dan sekarang kita mau dengar suara dari EPL Arena. Wow. Sudah terdengar sorak-sorai para sobat Onyx dan juga Bigat Troopers. Dan langsung saja kita akan melihat dari penampilan kedua tim yang kedua di hari kedua, week pertama dan sekarang line up dan akan menjadi saksi di mana Ki yang sudah menutup jalur untuk Kiboy melakukan agresivitasnya nih. Yap, itu Kiboy bener-bener ya. Pagi-pagi udah mau mampir langsung ke jungle yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Sementara Moreno sejauh ini tertinggal dari sisi leveling. Tapi Ki dengan satu barrier dia punya Sans, Wings by Wing. Ada di area tersebut yang memang sudah dikeluarkan tapi belum mau pergi terlalu jauh. Sementara untuk kali ini dari Grab itu sendiri udah ada diskon nih. Wow, sampai dengan 26.000, jadi langsung aja kalian masukin dari promo code-nya grb.to/mpl dan juga langsung scan QR code yang ada di layar kaca kalian. Yap, itu dia. Grok dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh Yves, belum mau kemana-mana, masih tetap stay di area tersebut. Sementara cewek bertemu dengan Marky. 1v1 situation, akankah kali ini? Tapi Marky-nya, kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Kembali terjadi dan lenyaplah sudah di-convert menjadi First Blood. First Blood yang tercipta di tangan Onyx Esports. Dimana ini dia potensi pick off dengan Petrify yang dibawakan oleh Kiboy sendiri dengan Kaditanya. Ini cukup mahal karena yang ditumbangkan adalah Kari. Mereka tahu rotasinya ya udah kita bakal coba untuk ngepres ke arah Markinya karena potensi Kari mid to the late game itu udah ngeri-ngeri pedes. Itu udah ngilu-ngilu banget. Masalahnya tadi untuk Kiboy sendiri itu bagus banget loh. Pergerakannya kayak nggak terlihat aja, tapi Sorizo dikeroyok, ada 2 orang di area tersebut tapi dirinya masih terlalu kuat.
Ya. awal untuk bisa langsung dihancurkan. Karena kita bisa lihat juga kedua player dari Onyx Esports Boost dan Sans belum punya ultimate, belum level 4. Wehe. Tapi ada sedikit gangguan terlebih dahulu. Ada pause yang terjadi. Yap, ada pause dulu teman-teman. Sabar, relax, tenang, santuy. Ya kan, Sabar. peace, love, and gaul pokoknya. Waduh. Waduh. Itu kayak Dia biasa ketahuan. kalau kayak gini nih waktunya kita tuh baca-bacain tuh. Baca-bacain komen. Baca-bacain komen. Jadi teman-teman semua yang mau kalau komennya dibaca bisa langsung menuju ke kolom komen dari YouTube MPL ataupun bisa langsung menuju ke Instagram dari Pak Pulung ataupun dari AWL.y. boleh langsung di DM aja nih. Kalian mau nyampein apa? Kalau emang mau nge-follow sekalian dah. Ayo silaturahmi gitu ya. Nah tuh. Nah ini banyak yang udah dukung-dukung nih pastinya ya. Oke, dan kita akan menunggu terlebih dahulu pastinya selagi kalian memberikan komen positif dan komen dukungan kepada kedua tim yang lagi bertanding. Kita akan memberikan mereka waktu pastinya bermain secara aman, Secara nyaman. aman, secara nikmat tanpa adanya gangguan sama sekali. Jadi sabar teman-teman. Dari Bigoton Alpha ya ternyata ada troubleshootingnya. Segera langsung kita perbaikin, kita fix apapun itu. Oke, kita sedang menunggu. Tapi ada gak nih komen-komen di... Coba kita lihat dulu ya. Nah, ada apa nih? Kita lihat di DM kita. Keramaian apa? Kalau tadi mah rame ya. Kalau tadi rame banget tuh matchnya RBL sama EVOS. Oh. Aduh, ini mah kameranya Awa. Halo Awa. Hai. Ya heeh. ampun. Kenapa kaget? Di. Awas siap mendukung Ayang. Tapi pertempuran. What? Oke. Ada Boots ternyata. Oh. Yang menjadi korban lewat fight barusan. Oke, Boots yang berhasil untuk ditumbangkan menjadi kompensasi setelah tadi Marky di arah bottom lane yang berhasil untuk dijadikan first blood atas ketapaan untuk Onyx. Dan mereka dapat turtle-nya loh. Yes, Dan Bigoton apa dapat turtle-nya. itu menjadi keuntungan besar. Yap. Dimana dapetin poin pick off, dapat turtle juga. Dan sekarang di arah bottom lane Kiboy udah mulai hadir untuk ya memberikan babysit. Dan bahkan lihat Markinya tahu banget informasinya pasti udah disampaikan. Main safe banget memeluk turret di arah bottom lane. Waduh, ada flicker yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Ki. Sementara Battle Mirror Image membuat pergerakan dari cloudnya tadi mundur kembali dan Max masih mengumpulkan stack demi stack agar sekalian shotnya nanti connect. Itu langsung membuat siapapun akan lenyap dengan seketika. Sementara untuk kali ini kita lihat lagi cewek. Belum lagi Kiboy mencoba untuk maju ke bagian depan. Memberikan sedikit damage yang masuk ke dalam tubuh dari Kari. Tapi Kari ataupun Marky masih berhasil pergi dari area tersebut. Oke, dengan emblem yang dibawakan ya keduanya Electro Flash untuk kedua marksman. Agak sedikit berbeda. Oh, tapi ternyata cewek di sini pakai Avaris ya kebetulan. Oke, dan juga cooldown yang pastinya nanti bakal dibawakan oleh Ki sendiri, bakal bisa nge-spam dengan mobilitas sebagai roamer yang aktifnya ya. Yap. Di saat ini. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue pakai Kari, gue nggak memikirkan bagaimana keselamatan diri gue. Gue nggak pakai Electro Flash, gue pakai Weakness Finder. Gue pengen nyiksa musuh aja udah, biar kena efek slow terus-terusan gitu. Seneng ya? Seneng ya Bu, saya nggak memikirkan diri sendiri. Yang penting orang lain seneng walaupun kadang harus mengorbankan hati ini Bu. Oke, kita fokus lagi menuju ke pertandingan di mana. Ini temponya slow banget loh. Slow banget, mereka main hati-hati banget sih. Setelah tadi mungkin ada pertukaran pick off ya di arah top dan bottom. Dan ini dia Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Turtle yang kedua sudah muncul, setup sudah dilakukan oleh kedua tim. Tapi nampaknya Kairi dan Ki yang sekarang mencoba untuk ditarik ulur. Tapi Guardians Barrier yang memang mengganggu dan akhirnya Turtle terreset. Oke, sementara itu what? Itu dia ada satu orang tadi yang sepertinya terkena. Dan benar aja Kiboy menjadi korban pertama belakang. Kali ini Sansnya juga mendapatkan hasil yang sama di mana Maxnya langsung diajar di bagian belakang. Karena dia bisa bertahan karena Maxnya langsung dikejar habis-habisan. Tapi Burstnya malah terkurung di tengah-tengah pemain dimiliki oleh pemain Bigoton Alpha. Turtle-nya berhasil diamankan tapi mereka harus kehilangan dua player. Maka untuk kali ini fight-nya masih terus terjadi. Burstnya nggak kuat lagi. Kairi masih sendirian aja terjebak dan cewek. Nggak memiliki mana yang cukup banyak hingga membuat dirinya harus pergi dari area tersebut. Boots masih coba untuk memberikan sebuah space ya, dimana ternyata Turtle yang kedua tadi berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Tapi di dia Talents Prediction untuk saat ini so-so 50-50, 3 untuk Bigatron dan juga 3 untuk Onyx. Oke. Ini dia imbang lagi ya Talent Prediction ya. Ya. 3 BTR, 3 Onyx. Let's go, lanjut lagi.
Oke, lanjut lagi. Dan untuk saat ini keadaan memang masih dipegang oleh Bigetron Alpha di mana pick off demi pick off endless shard Yep. yang tadi instant kill banget Instan banget, untuk Bu. Keyboy. Apalagi kan itu tadi adalah Keyboy yang mungkin dari itemnya sendiri ya udahlah awal-awal kayak begini pasti damage dulu nih. Shock of Ya Destiny. guna untuk bisa memberikan dari damage yang optimal walaupun dia seorang roamer. Tapi ini dia penggunaan roamer magical damage seperti ini. Tapi battle mirror image membuat cewek mundur kembali. Ki balik arah, nempel dulu ke tembok guna untuk mengaktifkan pasif yang dia punya. Yes, dan wow bagus banget. Gimana caranya Iya. nahan dan memanage wave minion untuk nantinya dari markinya muncul. Setidaknya nggak terlalu ketinggalan terlalu banyak ya. Betul. Tapi dive in kayaknya bakal dilakukan nih sama Onyx. Waduh, ini dia nih Kairinya. Kairi coba lihat. Dengan konsil tadi udah langsung dikeluarkan tapi mereka langsung mendapatkan damage yang begitu mematikan di mana tadi Blazing Duetnya udah mulai connect. Bahkan untuk Kairi sendiri nggak kehilangan begitu banyak damage dalam tubuh. Dikit banget loh damage yang hilang. Dikit banget. Dan bahkan kita lihat ini menjadi sebuah kesempatan di mana outer turret di arah bottom lane hancur. Di arah tengah Suns dengan begitu sigapnya langsung hidden ice strike. Coba langsung clear lagi 10 detik menuju ke arah turtle yang kedua sesaat lagi. Tapi kita bisa lihat di mana Sorizo sekarang udah set up duluan dan nyari informasi. Oke. Ki muter-muter dulu mencari informasi tapi di area turtle. Sudah ada Kairi. Siap untuk bisa menghantam siapapun. Sorizo nggak kena tapi stacknya sekarang udah merah ada Butch. Mungkin itu bukanlah target utama tapi Keyboy terlalu jauh ke bagian belakangnya diusir. Coba lihat Sorizo berhasil mengusir pergerakan dari Keyboy dan di tempat yang berbeda turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Dan sekarang ada federasi yang langsung dikeluarkan mundur teratur pemain dia begitu apa tapi Kairi maju sedikit langsung mundur lagi. Bigetron Alpha kayaknya mereka tahu gak bisa ngekontes ke arah turtle-nya. Dan maka dari itu tadi yang dilakukan adalah Marky coba untuk mendapatkan sedikit cicilan di outer turret di arah tengah. Dan bahkan Sorizo yang tadi sudah menghadirkan presensinya aja, ini sudah bisa mendapatkan satu outer turret dari top lane. Wih. Oke, di bagian belakang Moreno dengan real world manipulation setidaknya bisa menghilangkan wave minion tapi satu persatu objektif yang dimiliki oleh Bigetron Alpha berhasil langsung diamankan di tengah. Ada pertempuran yang terjadi tapi Kairi terlalu tebal di mana damage yang dihasilkan oleh Sorizo ataupun bahkan Moreno juga masih belum terlalu tinggi. Karena butuh waktu yang banyak loh kalau tadi mereka mau fight banget kayak gitu. Yap, dan untuk saat ini Bigetron Alpha unggul banyak sih. Dari segi objektif, dari segi point pick off juga. Dan gold yang sekarang udah mereka tabung. Ini udah coba langsung saja mendapatkan objektif selanjutnya. Oke, itu dia Suns-nya flicker ke bagian belakang. Suns-nya berhasil selamat dari tumbukan Pakito. Namun di bagian tengah ada Rockwave yang memang tepat waktu hingga membuat Keyboy-nya pun masih selamat sejauh ini. Yap, karena lihat damage dari Marky walaupun dia 0-1-0 tapi dia well farm. Yep. Dia bisa dapetin objektif, dia bisa dapetin minion-minion yang akhirnya membuat di menit yang ke-8 damage-nya itu udah membuat harus Keyboy mengeluarkan Rockwave-nya untuk defense. Bener, itu dia. Jadi walaupun untuk sekarang ya, bagaimana kalau kita tertekan, tapi setidaknya pasti masih ada cara untuk bisa melakukan farmingan, mempertahankan dari sisi leveling, setidaknya mendekatkan lah. Agar atributnya juga nggak beda-beda jauh banget nih. Iya, mereka farming dulu untuk beli UBS Ya sudah kolaborasi. pasti lah, ini kolaborasi MPL. bentar lagi Bu. Bener. UBS XMPL. XMPL loh. Mau nggak? Itu merchandise-nya limited edition. Mau nggak? Mau lah. Jadi god laner dulu. Waduh, dan sekarang sudah mulai connect pula. Di mana Sansa tadi langsung saja terkena wild charge. Namun untuk kali ini Sansa udah gak bisa lagi bertahan. Tidak ada high ground untuk pemain dari Onyx. Sementara untuk kayaknya berhasil langsung dihancurkan. 1 untuk 1 mereka mundur semuanya. 1 untuk 1, mundur teratur terlebih dahulu melihat ada Lord yang pertama yang mungkin akan menjadi daya tarik lainnya. Karena lihat Kairi sekarang udah mulai set up duluan. Karena Ki yang benar-benar mengganggu ini nggak ada dan ini keadaan yang bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Karena dari tadi mereka selalu terdistraksi oleh kehadiran Ki yang dimana dia selalu membawa wild charge dan dengan targetingnya. Itu cewek untungnya ya, Battle Mirror Rematch oke, udah kelihatan berarti untuk beberapa saat ke depan cooldown lagi. Namun sedikit lagi epic tersisa dari Lord itu sendiri akankah bisa langsung diamankan, ternyata masih berhasil diambil juga oleh Kairi. Hanya saja Sorizo masih terlalu dalam dan dirinya terlalu lama berada di area tersebut tapi di area berbeda. Itu pula yang dilakukan oleh Boots dengan menggunakan lapu-lapu mengusir beberapa player dari Bigetron Alpha guna untuk tidak bisa mendekati langsung ke arah dari Lord tersebut. Dan sekarang Feather Ice Strike terlihat kembali. Feather Ice Strike untuk nge-clear secepat-cepatnya. Boots lagi-lagi yang menciptakan space ya. Dimana akhirnya objektif terhadap Lord sekarang bisa diamankan oleh Onyx. Walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang udah mulai dipersempit. Dan kalian juga bisa nonton langsung di MPL Arena nih.
dengan beli tiketnya di Blibli. Langsung. Kalian bisa nonton deket-deketan sama playernya. Jadi kalian bisa beli di Blibli. Beli di Blibli. Ya udah itu ada QR code-nya langsung di-scan aja teman-teman. Pilih mau hari apa, minggu keberapa, tiketnya jenis apa. Dan sekarang akankah Kiboy bisa selamat? Selamat. Selamat. Dia masih punya pasifnya juga. Dan Ocean Oddity untuk mundur ke arah belakang. Tapi sekarang manajemen wave minion yang sudah dilakukan oleh Onyx Esports. Mencoba untuk memaksa 3 lane di press abis-abisan juga. Dan tapi ditahan karena lihat damage dari Marky ini udah berasa banget. Oke, sementara itu Lordnya sudah dipastikan dengan satu bantuan tersebut. Sorizo mau pergi ke arah mana karena Sorizo pun langsung menghilang dikeroyok oleh cewek. Dan juga Kadita yang digunakan oleh Kiboy itu sendiri. Tapi satu hit terakhirnya cewek masih bisa bertahan. Bahkan kali ini cewek masih bisa menggocek dengan satu battle rematch walaupun tadi damage-nya tetap masuk ya. Masuk tapi ujungnya Ujungnya aja. tipis saya. Tipis Battle banget mirror tadi. rematch ya kan. Oke, tapi kita bisa intip dari itemization juga. Di sini pelan-pelan ditabung sama cewek. Cewek belum tumbang sama sekali sehingga dia punya langsung ketiga starter pack attack speed yang dimiliki. Dan juga tadi untuk Moreno sendiri belum ada satu glowing one ya. Makanya tadi belum ada efek bakaran juga yang terlihat dari tubuhnya cewek. Andai ada loh tadi. Mungkin bisa aja loh. Bisa sinergi ya, tapi memang cewek yang diam-diam dia ngumpulin stack ya kan dengan gold tertinggi untuk saat ini 9.000 loh. 9.000. Ini kalau cewek tumbang, ini bakal jadi tabungan yang pecah banget ya untuk Beacon. Langsung aja itu menjadi tabungan yang memang diincar banget oleh pemain Beacon Alpha. Ini dia, hide and seek. Bermain seperti itu. Dimana untuk Kaditanya ya udah. Cari aku di mana. Tapi sangat berbahaya sekali apabila memang kalian nantinya kalau tepat banget lewat di depan dia. Iya, Lenyap Bu. ngeri ya. Ngeri Bu. Ngeri-ngeri kalau misalkan kalian pakai skin Jujutsu Kaisen juga. Bud. Nah ini ngeri banget. Hari ini tuh. Hari ini Hari baru ini. aja perdana dan tadi udah banyak banget yang pamer udah beli. Karena ada 4 skin eksklusif. Saya belum nih, saya belum punya tapi nanti saja ya. Untuk sekarang kita akan nge-cash terlebih dahulu untuk KY-nya. Masih berada di area tersebut, masih nempel juga di area dinding yang ada. Di dalam jungle dari Land of Dawn ataupun dari base yang mereka miliki. Moreno dengan point blast-nya mencoba mencari keberadaan beberapa player yang dimiliki oleh Onyx tapi di area tengah. Sorizo again and again lenyap. Sorizo. Dan akhirnya damage dari Kiboy ini udah mulai kerasa. Ini burst-nya udah bisa langsung ke instan. Siapapun dan sekarang hilangnya Sorizo. 4 player yang tersisa. Bigetron Alpha mereka dipaksa untuk mundur walaupun Kiboy. Oke, tapi barusan ada flicker yang tepat berada di depan KYY loh. Dan itu pun langsung dimanfaatkan oleh satu wildcard tapi KYY. Akankah berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Dan benar saja dia pun selamat. Tapi Lords represented by Samsung Galaxy S23. Benar-benar diambil oleh Onyx Esports. Yap, ini roamer yang hilang dari Kiboy-nya sendiri. Dan dimana nanti Lord yang muncul, Kiboy juga udah ready lagi. Dan sekarang goldnya bahkan dari Onyx. Mereka menyusul bahkan dengan 2.600 yang sudah mereka unggulkan. Glowing One ini bakal jadi item selanjutnya untuk Moreno. Sedangkan ini di sini udah ada Glowing One juga. Ini bakal ada double burn harusnya. Karena di sini nggak pakai Magic Worship. Yap. Pakai Mystery Shop. Oke. Itu dia yang memang udah diambil ataupun diamankan oleh masing-masing player yang dimiliki oleh entah itu Bigetron Alpha ataupun dari Onyx Esports. Sementara yang kalau kita lihat dari karya di DHS sudah jadi juga. Siapapun yang tebel, mau itu Lapu-Lapu, mau itu Fredrin udah siap nih. Udah harus siap untuk merasakan bagaimana damage yang akan dikeluarkan oleh Marky. Mereka harus berhati-hati tapi Ki udah ketahuan pula posisi ya cewek. Coba lihat attack speed yang dia miliki. Apabila dia bisa mempertahankan terus-terusan dari Out of the Fire yang dia punya. Blazing Duet sesaat lagi yang akan dia keluarkan. Ini akan menjadi malapetaka untuk pemain dari Beacon Alpha. Coba lihat Marky masih berusaha untuk bisa memberikan damage terhadap Lord tersebut sebelum Lordnya akan masuk ke dalam satu base yang mereka miliki. Feather Ice di bagian belakang memberikan sebuah backupan. Lordnya masuk, base turretnya hancur dan ini menjadi satu pintu yang benar-benar udah terbuka. Oke, dan nampaknya ada yang terpisah nih sendirian. Bakal coba untuk dicek rumputan dan Max ketahuan posisinya. Bakal coba untuk dikejar tapi ada follow up juga dari Ki yang langsung saja sigap. Waduh, itu efek knock up ya, coba lihat. Dan Kyria pun langsung menggila di mana tuh kali ini. Kayaknya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Sorizo masih berhasil selamat pula tapi Ki malah terkena efek dari Feather Ice Ray begitu menyakitkan. Namun mereka mencoba untuk bisa maju lagi. Burstnya terkena efek slow akan kabur bisa selamat. Tapi Max berusaha untuk bisa memberikan satu damage lagi. Hanya saja semuanya kembali masuk ke dalam rumputan dan tidak terdeteksi. Wow, rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang ya. Ini Betul. udah mengerikan. Max yang udah sneaky picky karena
Max sendiri bakal menghindari adanya surprise attack yang bisa dibawakan banget oleh Keyboy. Yep. Karena ini bahaya. Max sejauh ini juga 4-0-1 loh. Iya aman banget. Dia bisa hilang-hilangan. Nah, Ghosting. bisa hilang-hilangan. Iya kan, tuh ya hilang tuh. Aduh, kayak familiar gitu ya. Hilang-hilangan kayak hubungan. Aduh, Iya Bu. Kadang hilang-hilangan gitu. kayak gebetan. Sebentar ini dah hero stars-nya. Hero Stars untuk Keyboy sendiri dengan Kaditanya. Di sini udah punya Genius One, Clock of Destiny, Arcane Boot, dan Divine Glaive. Ini item jahat ya. Yang Item pastinya jahat udah bisa semua. nge-burst langsung siapapun yang riskan banget untuk bisa di pick off. Tanpa adanya magical defense. Ini sampai ke sepatunya jahat semua loh. Benar, ini Athena bakal break banget sama Divine Glaive sih. Athena sendirian gak bakal sanggup. Iya. Bakal hancur banget dengan ada Genius One tadi yang emang udah dia milikin lagi. Kayak gitu emang bener-bener dibuka, bener-bener dihancurin, baru diasupin lagi. Jahat ya. Jahat banget. Sedih. Divine Glaive juga udah ada, tapi cewek coba lihat attack speed yang dia punya. Benar-benar cepat banget sekarang, tapi Kairi menggantikan posisinya, cewek di belakang tetap dengan mempertahankan ultifair yang dia milikin. So Rizzo akan mulai maju ke bagian depan, tapi Ki hanya melihat dari kejauhan, sementara beberapa player yang memiliki lebih Keyboy. Alpha. Mereka semua di bagian belakang ada satu Winter yang bisa menyelamatkan diri dari Moreno, bahkan untuk kali ini Keyboy-nya akan bisa selamat, tapi Keyboy tidak akan bisa lagi karena diberikan damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi yang bisa dari Lord, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan juga oleh pemain dari orang Ipa yaitu Kairi. Max yang berhasil dilumpuhkan, double bisa didapatkan pula oleh Marky, di mana Marky melihat ada Boots. Langsung aja ada konsil, dikejar habis-habisan Boots yang bisa bertahan, tidak. Sekali tumbuk langsung terkena asam lambung yang memang membuat Boots-nya pun lejap di area tersebut. Tapi minion di atas bakal jadi PR besar untuk Bigetron Alpha. Go! What? Dan What happened? tersisa cewek tadi sendirian. Yep. Dipaksa untuk mundur. Tapi minion yang akan menjadi distraksi dari Onyx. Mereka tahu gimana cara ngejalaninnya sehingga akhirnya Bigetron bakal Sabar. turun dulu. Sabar teman-teman. Sabar, tenang, relax, santuy, oke. Tetap peace, love, and gaul pokoknya ya. Tenang, mohon bersabar. Orang sabar disayang Tuhan. Sabar, Sabar. sabar. Kita juga di sini kaget ya. Iya. Tapi mungkin ada beberapa problem. Jadi segera di fix dulu agar player-player kita yang sedang bermain nyaman, tenang, tentram, damai pokoknya. Betul, nyaman pokoknya kenyamanan nomor 1 ya. Kenyamanan nomor 1. Karena yang sayang bakal kalah sama yang nyaman gak? Haha, karena di balik sebuah kenyamanan akan tumbuhlah sebuah perasaan. Wow. Iya kan? Iya. Dikasih harapan, ditinggalin, dilenyapkan. Sakitan. Sakitan, katanya cetan doang. Sekali gak cetan kok nyariin. Cukup ya? Cukup ya, udah. Cukup ya? Udah. Ini 17. Saya sedih sendiri loh. Nah ini, oh ini nunjuk Coach Adi, say hi dong. Dada-dada gitu Coach Halo, Adi. Coach Adi, Coach Coach Adi. Yep, Babang Rix. Halo. Ada Babang Thomas, Ada. atau sama HT. Iya. Ada Babang Drian. Ini kayak adik kakak ya? Coach, kan kayak adik kakak kan? Heeh. Oh duduknya belakang berarti turunnya belakangan nih. Iya, turunnya Yang depan terakhir. tuh yang mau turun dulu. Bisa di destinasi terakhir ya. Betul. Oke, ini dari tadi kan Coach Adi emang banyak yang nyariin dia, kameramennya peka banget loh. Iya. Coach. Rindu kita Coach. Dia juga rindu, tapi kita sedang memfix apa yang sedang terjadi. Dan kita bakal baca-baca dulu kali ya. Kita baca-baca dulu nih kolom-kolom komen kita nih ya. Mm, Mana? Ada apa tuh? Coba. Apa nih? Ada apa nih? Duh, Felicia cakep banget. Felicia yang mana? Felicia yang mana? KPI atau siapa itu? Felicia, enggak tahu kan nama asli orang ya. Iya, apalagi? Boh, di belakang kita tuh. Bodoh. Bigetron. Yang Onyx juga di sana tuh, di ujung sana tuh Onyx gitu kan. Wih, rame banget. Rame. Kalian yakin? Malam minggu maunya di rumah aja, nggak Hah. mau nonton MPL Hah. langsung. Malam minggu di rumah aja, nungguin chat siapa? Tapi banyak loh konten-konten. Kenapa? Tanggal segini kosong nggak? Mau MPL date gak? Gitu. Bener, FPL Dead. Ini yang di atas juga banyak itu ada tuh. Halo, yang maskernya kembaran. Iya. Di. Nah, gitu dong. Halo yang di kursi legend. Nah, ini ada Ukti juga nih di tengah tuh. Bersama dengan teman-temannya. Iya, yang di depan 1, 2, 3, 4. Jomblo. Iya. Nggak jomblo. Iya, berempat laki semuanya. Heran gua. Oke, Gak apa-apa, kita panggil aja. betul. Web, Kembali lagi kepada gamenya. Yep.
Dimana Lord yang tadi sudah berhasil untuk diamankan di tangan Kairi, ini bakal di meltdown secepat-cepatnya setelah fight yang tadi dimenangkan oleh Bigetron Alpha, menghilangkan 4 player dari Onyx, tersisa cewek sendirian walaupun tadi ada minion di arah atas yang sedikit demi sedikit juga udah mencicil. Tapi dengan sigapnya, Bigetron Alpha pun langsung mundur dan mendefense, dan sekarang Lordnya akan menjadi Lord giveaway aja. Oke. Gak akan menjadi sebuah keuntungan besar kembali untuk Onyx Esports sejauh ini. Tapi kita bisa intip dari segi Karinya dan juga Cloud-nya nih. Dua gold laner yang bakal jadi damage dealer tumpuan utama. Dengan udah full item, Corrosion Sight, Tough Boots, Golden Staff, Wind of Nature, Demon Hunter Sword, dan juga Athena respect banget untuk markinya. Ini markinya juga tuh dengan Tough Boot kayak gitu kan salah satu bentuk dari respectnya juga ya. Tapi nantinya pun Tough Boot ini bisa aja dia jual gitu loh. Ya, karena Entah mau ditambahin ke item attack speed ataupun Rose Gold Meteor juga di situ bagus. Kenapa dengan adanya lagi nih absorb damage pun di situ bisa tuh mempertahankan dirinya sendiri, setidaknya bisa memberikan dia defense tambahan. Yep. Tapi di sini mungkin PR adalah di Cloud nggak ada Wind of Nature. Yap. Karena memang lebih respect terhadap magical damage-nya. Wind of Nature pun nggak bisa melindungi dirinya terhadap true damage dari Marky. Oke, sekarang fokus dari Bigetron Alpha adalah manajemen dari wave minion sendiri yang harus diperbaikin, yang harus dibagusin lagi. Kenapa? Karena mereka sekarang udah kalah dari 2 lane loh. Yep. Ini benar-benar harus difikirkan. Mereka juga nggak bisa terus-terusan memberikan serangan, tapi tanpa memberikan dari wave minion yang ada di atas ataupun di bawah. Karena itu pun bisa menjadi celah loh. Ya, apa itu keuntungan dari Onyx saat ini ya. Kekuatannya di mana 2 super minion yang akan berjalan di arah atas dan bawah, itu bakal jadi PR besar untuk Bigetron. Tapi memang players gold yang sekarang udah mulai tersusul nih, Marky. Makin kesini bakal makin kesana soalnya. Makin sakit. Kesini makin kesana. Makin kesana damage-nya bakal lebih terasa lagi dengan udah full item juga. Perlahan tapi pasti juga udah tersusul dan cukup berbahaya. Tapi untuk saat ini Onyx yang tadi sempat unggul lumayan ya, sekitar 3.000 net worth. Tersusul, dipersempit lagi gold gap-nya. Walaupun tadi Bigetron Alpha sempat unggul juga di game di early game. Yep. Tapi memang match keras kali ini ya. Keras matchnya. Mudah akan masuk di menit ke-20. Nggak apa-apa, lanjut aja. Menit 30 gas. 40 gas. Menit 50 gas lagi, tapi Ki bisa bertahan kah? Masih bisa. Di bagian tengah terlihat ada beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan seperti biasa, Sorizo mungkinkah akan langsung bertamu dan juga menghantarkan damage-nya lalu memberikan sebuah ucapan sorry bro. Karena sejauh ini malah dirinya diusir mundur kembali cewek. Berusaha untuk bisa mendapatkan dari online carry-nya karena dikejar. Tapi dengan adanya satu roh kursa setidaknya ini pun masih bisa mengamankan. Bahkan Lord itu sendiri juga masih bisa mempertahankan dari stack yang dia punya. Di bagian atas wave minion harus segera dihilangkan oleh Sorizo. Nah ini bakal jadi distraksi dan ini yang dimanfaatkan oleh Onyx. Mereka tahu mereka bakal berfokus untuk nge-push lane-nya. Waduh, Ki-nya akan tadi itu barusan dia mau kabur atau emang mau menabrakkan dirinya ke arah satu tembok tersebut. Tapi sekarang langsung hilang aja cewek walaupun ada wild shot yang memang sebelumnya udah mulai connect juga. Tapi barusan Blazing Duel pun tidak bisa memberikan damage begitu optimal kepada beberapa player. Double kill berhasil didapat ke pula oleh Max. Sorizo dan juga Ki langsung saja mereka mundur ternyata. Tapi Ki-nya terlalu dalam karena sekarang Kairi-nya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage balasan lagi. Ki-nya berhasil selamat dari tersebut. Markinya pun membersihkan wave minion di bagian tengah. Sebelum nantinya Lord yang di atas pun akan menjadi Lord yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Ini Bigetron Alpha masih bisa nafas banget sih. Dengan 2 pick off yang berhasil didapatkan, Onyx dengan 3 player aja mereka nggak bakal menggiring atau mengawal Lordnya. Yap. Sehingga akhirnya Lordnya kembali menjadi Lord giveaway untuk kedua kalinya. Lagi dan lagi. Yang ke-21 padahal itu Lord evolve. Padahal udah evolve ya. Itu udah evolve, tapi udah enak apalah banget. daya gitu loh. Betul. Mereka kehilangan 2 player karena setupnya tadi benar-benar dibalikin oleh pemain Bigetron Alpha yang diawalin lagi oleh Ki. Barusan ada konsil. Coba lihat, satu inner turret di bagian tengah berhasil mereka milikin. Untuk penggunaan satu konsil, worth it nggak? Worth it lah. Worth it lah, ini inner turret loh. Inner turret kan semakin dekat lagi. Betul. Semakin dalam lagi mereka bisa masuk ke area defense. Purple buff bisa mereka invite nantinya. Walaupun untuk beberapa player, hey, ada game pause kembali. Yap, dan Ki juga tadi udah makin berani lagi untuk berada di garda terdepan. Karena udah ada Blade Armor juga. Yep. Yang tadi sudah diselesaikan oleh Ki-nya. Walaupun tadi memang Ki-Boy udah secure terhadap Blood Wings. Item termahal, item yang memiliki termahal magic dan power. tersakit kan di Magic. Betul, tapi kayak belum ada inisiasi dan juga targeting yang on point. Karena lihat, sebenarnya tadi di saat Lord, oke, ceweknya masuk lagi. Dan di saat ceweknya masuk lagi, kena Endless Shard. Yep. Dan dia nggak sempat battle mirror damage ke belakang, udah hilang duluan. Endless shard-nya loh tadi. Sakit banget. Nyeri bu.
Nyeri Itu senyeri-nyerinya itu. stuck 18 aja udah berhasil instant kill. Iya, masalah itu kan dari, aduh. Nah ini dari pemain-pemain ini nih. Tuh Gepek ada. Ada Ada kakak, Tal. iya ada kakak Tal itu. Hai Kak Tal. Halo. Waduh. Ada kakak Peggy. Hei. Iya, aduh. Ini nih. Ya Allah. Ada tuh. Kak udah jangan kebanyakan, saya yang meleot Kak. Wait, Ya. Babang Tamfan. Bang Sabi. Di belakang kita kenapa nih kaki kuki Kikuk. Ayo terusin. Ada apa kikuk nih? Tapi sepertinya dari Veteran Alpha mereka tahu banget gimana caranya nge-trade sesuatu. Mereka tadi ke pick off. Yap. Oke. Mereka dapetin objektif. Di awal mereka unggul dari segi pick off, segi eliminasi, plus juga tadi objektif yang mereka kantongin. Walaupun Onyx dari segi kontes, Kairi selalu dapetin objektif tersebut. Tapi mereka selalu bisa membayarkan hal tersebut. Iya. Entahlah 2 pick off lah, entahlah ternyata ada turret yang hancur kah. Sehingga apapun yang tadi dilakukan untuk 2 lord terakhir ya oleh Onyx, Jadi gagal-gagal aja. akhirnya reset lagi. Iya kontrol set up di area lordnya bagus banget kan. Bagus banget, mereka berhasil mengusir sampai jauh banget loh siapapun player yang milikin oleh Bigatron itu sendiri. Tapi ternyata setelah mereka berhasil untuk mendekati, ini loh. Ini yang harus mereka waspadai, mereka selalu tercounter, mereka selalu aja berhasil dihabisin satu persatu. Dan juga mungkin Athena nggak cukup sih untuk ngelawan dari Endless Shard-nya Gak Max. cukup, gak cukup. Sama kejadiannya kayak Kadita juga, gak bakal cukup satu. Nah, apa nih? Onyx juara. Bersama, Bersama aku tahu dari arahnya. bersama Adi. Amin. Amin. Kita main baik-baik mah kita doain amin. Iya. Dan Bersama kita bisa. bersama Pulung. Hah? Kita murung. Karena set boy. Muda, jujur dan bekerja keras. Keren. Dream, believe and make it happen. Agnes Monica dong lah ya. Apa tuh? Kairi kan? Ya ampun. Karir lagi Coach. nih. Tuh, gua terus. Tuh gua terus gua katanya, gua terus. terus. Ya udah sih coach. Ya udah sih itu Terima emang. aja, terima Kita gitu. voice over. Itu kan emang lu yang sekarang lagi dicari-cari Iya netizen. coach. Tuh ngomong tuh. Coba Rix juga nih. Nih Rix yang di depan. Nah coach Dev juga. Ini kenapa ya orang belakang di shoot mulu ya kata si Rix tuh. Iya. Ini gue juga si mau Thomas, dong. Ih padahal kan gue juga mau ya di Iya. zoom kayak gitu, di close up. Nah, Nah, kayak gitu dong. Lah. Bang ke bawah dikit bang. Bang kenapa ke atas? Itu kelopak matanya. Pak Kito main malah ke belakang. Bang, aku dukung Onyx selalu. Bang, go Onyx, go yuk. Bocil ML Epic ya ampun. Bocil ML Epic. Kamu kalau misalkan suka nontonin MPL minimal kamu mythic grading lah. Nih tuh Kairi salam dari Camila. Go Onyx. Tuh kan, Kairi kan? Always. Always Kairi. Hmm. Weh ada tuh Andre 01 tandain ya. Tandain. BTR menang gua botak. Tandain. Coach, Coach Aldo dan Coach Raceboy. ya tandain ya itu Andre ya. Iya, I love you Kairi. Kan? You can do it. Kairi lagi. Kairi lagi. Kairi Lang Malaka, Sansan Minatozaki. Dan ada Virno Cure, ada Bang Gamora, ada Jaskar. Bede Halo. ganteng pisan ini. Nah. Babang analis kita nih, di mantap. Ya ampun, iya. Lup. Lup. Cie, MPL dead nih. Cie. Dia gak sadar. Dia gak sadar. Nah ini kakak-kakak berdua nih. Enggak, Kalau kayaknya lagi ngambek ya. Iya, Yang kayaknya satu lagi dukung marahan Onyx, deh. yang satu dukung tadi BTR. dibilang kalau kesini beli minuman. Oh, iya. Aku tuh haus tahu. Aduh. Ini apa? Adi di mari. Apalagi? Agak di zoom boleh dikit? Agak di zoom. Ada Adi jangan lari. Pasti itu nih. Apa tuh? Bukan. Mana? Oh, counter Adi masih dicari. Widih. Adi di mari. Kontra Adi masih dicari. Keren. Keren. Ih, yang di belakang juga tuh MPL Dead tuh. Ih, gemes ya. Kakak bandonya mengalihkan dunia aku dah ya. Ampun. Apa nih? Bang, ada yang baru tapi ini bukan soal coach. Apa itu? Gimana? Nih, dia lagi nih. Dia lagi nama grup WhatsAppnya yang tahu nih. Iya. Kalau ngasih tahu jangan separo-paro gitu loh. Ini pakai hashtag gak sih? YTTA. Iya, yang tahu-tahu aja. Betul. Serem ya. Serem banget sih memang. Tapi dari MPL Date yang sekarang bermunculan ya. Bermunculan. Wah, kalian tidak tergerak apa hatinya buat nonton langsung ke sini? Kalian kalau tidak nonton langsung ke sini, kayak ada yang kurang gitu.
kayak ada yang kurang nanti diceritakan di saat kalian besar, di saat kalian memiliki anak-anak gitu. Lagi kan? Wes, go Kairi, terima kasih. Gak ada gitu go Papulung apa gitu ya? Gak ada. Gak ada emang. Kairi emang idol semua. Kairi. Dari tadi kan? Aul juga kan? Apa tuh? Mana tadi tulisan yang mau ditunjukkan Gak juga? ada. Gak ada, bikin dulu apa nih? Bikin dulu apa? Aku gak gitu sih, gak sampai. Babang Calvin Winata, Hmm? Babang Boots. Nah ini, kalau lagi pause gini tuh gak boleh ngobrol. Nah ada lagi tuh di kolom komen YouTube kita tuh. Apa tuh? Bersama Coach Adi Onyx Tsunami Trophy gitu. Widih. Bede, amin. Momo-chan cantik memang, tapi tidak ada hari ini, tidak bertugas. Nih Mana lagi? ada pantun. Apa tuh? Beli Manix, ntar dulu. Oh, makan manggis di daerah Lampung. Cakep. Yang humoris itu Papulung. Hah? Beli Manix sama Papulung, Yap. bahasa Inggrisnya burung hantu itu O. Yang cantik dan sikram sama Papulung itu hanya awal. Idih. Tadi ada dedek kecil juga loh nonton di belakangnya, Iya. ada KKPI lagi, kakak. Heeh. Ya ampun, gue didadahin langsung Nah kayak ini, begitu. Nah ini halo dah, Adi. Dede, kamu namanya siapa? Hihi, Lihat kamu kamera, nanya lihat ke kamera. kamera Dede, ke kamera. Gak tahu, gak mau. Nah, tapi aku fokus ke kakak-kakak pakai bando tuh ya, aduh. Iya. Kakak-kakak pakai bando BTR memang mengalihkan juga ini. Senyumnya kayak begitu lagi. Halo. Halo Dede. Iya ampun ya. Dede Ini lucu banget, bukan- namanya siapa Dede? Dede namanya siapa? Ini bukan date doang ya. Ini Bukan Dede doang. Ada date, Iya. ada date juga ayah di Tuh sini. coba lihat, ada anak dan juga ayah yang emang nonton Iya. bersamaan, coba kompak banget. Family. Iya. Gathering. Ini kalau main ML berdua yang beban siapa coba? Biasanya sih anaknya gendong loh. Anak-anak zaman sekarang jago-jago loh. Nah, ya ampun malah di zoom lagi. Iya ampun. Aduh. Begini nih bonusnya. Bonus memang apa? Aduh. Udah diem dong, jangan terpaku gitu Gua dong. Pak Pur. terdiam. Kenapa? Di tuh? saat dia memberikan senyuman, disitulah timbul sebuah kenyamanan. Wow. Iya. Dan harapan. Ah. Ah. Tapi ini kayaknya dukung, ini Biget Troopers ya. Iya ya, dia belakang ada juga tuh. BTR win. Aduh aku terkakak-kakak kalau kayak gini. nih, Jet. Terkakak-kakak. Aduh kak. Nah ini Iya juga nih. ampun di belakang juga ada lagi nih. Kakak, apa kabar? Sehat? Sehat ya kak? Sehat ya. Alhamdulillah. Apa tuh? Mesti support Besti Onyx. support Oh, Onyx. Besti. Idih. Besti support Onyx. Iya Oh kan dia pakai. bajunya RRQ. Betul. Royal Besti. Royal Besti. Betul. Nah ini juga salah satu tren positif yang dibawakan ya. Iya, Mau tren pakai positif. jersey apapun, nonton Nonton bareng-bareng. aja Dan bareng-bareng. gak menuliskan sesuatu yang negatif-negatif. Iya. No di pojok. Heeh. Ada Babang Maipan. Nah. Sedap. Sedap banget. Oh iya langsung hormat. Amat. Oh iya, Onyx, Wes, Onyx. Onyx, iya. Iya bang. Iya bang, kagak punya kita. Tapi Ki adalah pemain paling senior di Bigetron. Sejak season 5. Iya, KYY adalah pemain paling senior. Dulu itu kan dia sama, bahkan dulu sempat bareng Dreams juga kan, yang Brans. sekarang juga ada di Evos. Bareng Brans gitu. Oh. Sabar. Ale. Buset, Biget Troopers di belakang kita nih heboh banget loh teman-teman. Kalau kalian memang bisa langsung hadir ke sini ya ke MPL Iya, Arena. seru banget Kalian sih. bisa menyaksikan langsung bagaimana kemeriahan dari supporter-supporter dari tiap tim yang memang sedang bertanding. Cintaku padamu gitu loh, chance-chance-nya sampai apa loh lama-lama karena saking seringnya dikumandangkan. Yap. Lama-lama Tuh. nempel ya kan. Lama-lama nempel memang. Lagu yang terakhir didengar ini Iya. biasanya nempel di otak. Bener. Ini bentar lagi saya nge-chance sih tiap hari ini Iya. di jalan nih. Memang lagu yang terakhir didengar itu biasanya nempel, iya kan? Seperti Hubungan yang terakhir dijalanin itu juga terngiang-ngiangnya sampai kita nggak tahu kapan, Bu. ya. Iya kan? Butuh lagu baru. Butuh lagu baru Iya. atau butuh cerita baru? cerita baru pastinya. Karena setiap lagu pasti membawakan cerita yang berbeda-beda. Oke, sabar ya teman-teman ya. Kita bacain lagi komen-komen nih dari kalian. Boleh langsung di DM aja nih ya. Mana kita tungguin ini? Mana ayo? Komen, ada nih. komen. Aduh, Aduh. ini dari Ipos Soa nih. Apa tuh? Iya. Oke. Nah, sabar ya teman-teman ya. Kita akan segera memperbaiki semuanya agar jauh lebih maksimal, jauh lebih nyaman lagi. Oke, tapi mungkin
Untuk beberapa saat ke depan nih ya, Iya, ada kita mendapatkan kabar ini agar memang lebih optimal lagi apapun yang dilakukan di bagian depan. Kita kayaknya akan break dulu sesaat ya. Alright. Jadi doakan aja agar semuanya juga cepat bisa diperbaikin apapun problem yang terjadi di depannya teman-teman ya. Betul. Oke, jadi untuk sekarang sabar dulu, tetap stay di sini di pertandingan antara Bigatron dan juga Onyx karena kita akan kembali beberapa saat lagi. Oke, sabar. Sabar, kita kiss dulu. Wait, is that a phone? Look at the performance, the graphics. That thing's a gaming machine. A new challenger. Is that Faker? That man's a gaming legend. Everyone, fasten your seatbelts. And here we go! Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. This is where you can find yourself. As true as the purest gold. Be forever young. Be lavish. Be timeless. I am 24K, bling like no other. Halo para pengejar. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep kalem, nggak ada kata telat. Pesan Grab Bike ada jaminan anti ngaret. Halo para pengejar. Saya bantuin ya. Kejar ini, kejar itu, kejar. Keep kalem, pasti ada diskonnya. Pesan Grab Car pakai promo Yuk Grab. Belanja di Indomaret makin banyak untungnya. Kumpulkan cashback poin jadi untung terus. Makin sering belanja, makin banyak poin yang kamu dapatkan. Dapat diskon, jadi untung terus. Bayar belanjaanmu dengan poin yang kamu punya. Belanja jadi gratis, jadi untung terus. Dan untung terus dapat banyak promo. Jadi member Indomaret Poinku sekarang. Untungnya non-stop. Wait, is that a phone? Look at the performance, the graphics. That thing's a gaming machine. A new challenger. Is that Faker? That man's a gaming legend. Everyone, fasten your seatbelts.
And here we go! Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now. Os, 決まってこうぜ。少し乱暴しようか。釘崎野原喜べ男子こう一点よ。虎杖裕二です。好みのタイプはジェニファー・ローレンス。よろしくお願いします。This is where you can find yourself. As true as the purest gold. Be forever young. Be lavish. Oke, kita hadir kembali masih dengan Pak Bulung dan juga Au. Yap, dan juga kita masih sama-sama menunggu ya bagaimana di belakang dari para playernya udah siap dan juga ready untuk bisa memulai pertandingannya kembali. Karena ini belum kelar loh game pertama. Belum. Belum kan? Belum, ini benar-benar akan memanjakan kalian para kaum jomblo Ini untuk akan malam minggu. membuat kalian bertanya-tanya. Kamu nanya? Aduh. Aduh. Aku. Ya sabar lu, sabar. Kan gue buyar ya pas kalian lu kayak begitu. iya. Ini membuat mereka bertanya-tanya. Siapakah jodoh aku nantinya? Bukan dong. Bukan. Siapakah yang akan bisa memenangkan di game yang pertama ini? Tapi sepertinya game sudah bisa dimulai kembali. Dan sekarang sudah masuk ke menit 22. 22 menit. Waktu yang lama Bigetron Alpha yang tadi ini benar-benar di awal sempat unggul, akhirnya Yap. dibalikin, terus sekarang udah mulai balik unggul dan akhirnya mereka bisa defense dengan begitu baik. Sekarang udah makin dipersempit lagi nih dari gapnya. Ini Oke. bahkan untuk sekarang mungkin gap udah gak ngaruh lagi kan? Udah gak ngaruh. Network udah gak ngaruh lagi. Mungkin untuk beberapa dari sisi golnya ya udah. Itu nanti bagaimana fast-nya mereka, bagaimana cepatnya mereka untuk bertukar-tukar dari sisi item. Tapi sekarang untuk Onyx mereka masih tetap punya sebuah keuntungan. Mereka udah berhasil ngejebol 2 best star yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Berarti wave minion mereka udah menang. Super minion mereka udah memiliki. Tapi untuk dari Bigetron itu sendiri belum punya. Ini yang Betul. harus mereka manfaatin. Betul, dan apalagi juga dari tadi sebenarnya untuk ke arah objektif Lord, Onyx selalu setup duluan. Yap, Onyx udah dapetin, yap. tapi trade demi trade yang dilakukan oleh Bigetron Alpha akhirnya membuat hal itu nggak bisa dimaksimalisasi. Dan sekarang dengan 2 wave minion di arah top dan bottom yang menjadi PR besar untuk Bigetron Alpha, ini udah langsung dijawab, dikerjain PR-nya biar selesai. Sehingga nanti mungkin di saat Lord yang sekarang sudah muncul, Lord by Samsung Galaxy S23 Series 5G, ini bisa dikontes oleh mereka. Yep. Oke, sepertinya di bagian tengah akankah ada sebuah pertempuran yang terjadi di bagian atas. Wave minion harus segera dihilangkan karena udah ada satu wave yang akan menabrak masuk. Dan Yif masih terlihat masih jauh banget di belakang Marky sendirian. Menjadi sebuah tombak utama pula untuk Bigetron Alpha bisa menghantarkan damage per second yang sangat-sangat besar kepada siapapun. Tapi barusan Chorizo, immortalnya pecah. Wilson tadi udah mulai connect juga langsung ke arah beberapa play. Tapi sepertinya untuk kali ini mereka masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri dari satu ini dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports. Tapi Kairi tertinggal, bisakah Kairi bertahan? Tapi barusan ada damage balasan diberikan pula oleh Kairi. Tapi Kairi Reja berhasil dihancurkan. Ada satu Winter Trench yang memang membuat Sunsnya tepat berada di tengah-tengah situ. Tapi masih selamat sejauh ini. Tapi Suns tidak bisa lagi. 2 player dari Onyx Esports pun berhasil remuk lewat fight barusan. Max ganti Winter Trancheon ke Immortality yang membuat dari Maxnya masih bisa bertahan sampai detik ini. Yep. Dan sekarang dengan 2 player yang berhasil dihilangkan oleh Onyx, dari Onyx, dan ini menjadi kesempatan emas tanpa trade sama sekali. Dan Lord Evolve diamankan oleh Bigetron Alpha. Pergantian item tadi dari Max cepat banget, dia bisa bertahan.
Dan akhirnya walaupun tadi sebenarnya ada wall charge yang miss dari Key-nya. Tapi akhirnya fight-nya terus menerus karena Immortalnya ini masih pada ready semua. Padahal tadi itu untuk Onyx duluan ya. Iya. Berhasil dapetin Chorizo. Immortal. Tapi hanya dengan mengorbankan Immortal, dia malah bisa mendapatkan 2 player lainnya dari Onyx. Winter tadi terlihat udah dimilikin pula oleh Suns tapi udah dia gunakan walaupun itu hanya ngedelay pick off yang memang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Lordnya di bawah. Kemungkinan besar akan hancurin best turretnya. Karena Lordnya udah pasti siap akan nabrak juga. Betul, ini tinggal dikawal aja. Apalagi dengan 5 player yang ready ya, yang komplit tanpa adanya terpick off sama sekali. Dari Bigetron Alpha bakal langsung mengawal Lord yang berjalan di arah bawah. Yep. Lihat dari Onyx, mereka benar harus banget defense tapi masih ada Suns dengan high ground defendernya. Ini 3 wave minion dihantarkan langsung loh. Ini adalah wave management yang begitu baik. Tapi Max terkena 2 kali tetesan dari Vander Ice Strike. Barusan Max masuk dalam tubuh cewek tapi cewek masih bisa bertahan. Untungnya cewek masih bisa kabur dari tersebut. Bahkan barusan dari Wild Shot dan efek knockdown yang memang udah rasakan juga. WWN udah langsung dikeluarkan begitu saja. Mereka masih bertahan sejauh ini tapi coba lihat Lordnya tetap berada di dalam area tersebut untuk bisa menghancurkan lagi karena base-nya. Sedikit lagi Epic Chorizo yang selamat tapi Boots gak bisa lagi. Boots pun langsung berhasil ditumpahkan. Tapi barusan Kiboy juga harus mengeluarkan Rock Wave-nya guna untuk bisa mundur ke bagian belakang dan juga menyelamatkan dirinya dari cengkraman pemain Bigetron Alpha. Moreno, Flicker pun harus dia keluarkan. Boots bertahan sebegitu lamanya, tapi kayaknya masih ingin lebih. Max ya berhasil dirembukan. Kairi mendadak memberikan efek balas yang begitu menyakitkan. Blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Akan kalau kali ini Markinya masih belum terus jauh ini. Tapi Blazing malah langsung dihancurkan begitu saja. Hilang satu persatu pemain yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan mereka ter-wipe out. Onyx Esports belum mau memberikan game pertama untuk Bigetron Alpha. Tapi Lordnya sekarang tadi ditumbang. Minionnya masih menjadi PR tapi ini akan menjadi one straight push. Bahkan lihat 4 Windtalker diamankan oleh Onyx. Mereka pengen langsung ngancurin base secepat-cepatnya. Lihat bahkan 4 Windtalker. Ini gak sungkan-sungkan untuk keluarin Rogue Wave-nya untuk clear cepet-cepetnya. Wow, dan ini adalah counter. Ini adalah epic comeback yang begitu baik dipertontonkan oleh Onyx Esports. Onyx Esports berhasil untuk memenangkan game yang pertama. Game yang begitu lama, jual beli serangan kian terjadi. Tapi satu momen, defense yang begitu baik, dibalikin keadaannya. One straight push dengan 4 buah Windtalker menjadi jawaban untuk bisa menyelesaikan game yang pertama. Dan base-nya berhasil untuk dihancurkan. Masalahnya tadi untuk Bigetron rada serba salah nih. Di saat mereka mau mundur, ini kan jadi kayak mereka kekurangan player. Ada beberapa player tadi yang tumbang, Max-nya udah nggak ada. Terus ada siapa lagi tadi yang tumbang. Kalau mereka tetap stay di area tersebut untuk bisa mencoba lagi, untuk bisa menghancurkan langsung ke arah base-nya, impact-nya kayak begini. Ngilu nggak? Ngilu, karena memang itu fight krusial sih. Siapapun yang bisa menangin fight, itu udah pasti otomatis bakal one straight push. Ya. Ini jadi maju kena, mundur kena.